Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Budiono serta rekan-rekan semuanya. Di sini kami kelompok 5 dari akuntansi 2023D akan menyampaikan materi yang berjudul Pendekatan Prediktif, Positif serta Perataan, dan Manajemen Laba. Bisa di next slide. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alexandra Gabriela Lawalata dengan 3 NIM akhir 131. Kemudian ada Siti Aisyah Putri Ayu dengan 3 NIM akhir 168. Lalu ada Kirana Anindya Salsabila dengan 3 NIM akhir 173. Kemudian ada Skolatiska Listiana Hendrik dengan 3 NIM akhir 185. Kemudian ada Mufatu Ardana Rizky dengan 3 NIM akhir 189. Dan yang terakhir saya sendiri, Zara Syifa dengan 3 NIM akhir 251. Next slide. Topik yang akan dibahas hari ini itu ada hipotesis perataan laba, kemudian manajemen laba, dan yang terakhir akuntansi yang bersifat paradigma. Next slide. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi pertama kita akan masuk ke materi hipotesis perataan laba. Bisa di next. Baik, jadi untuk hipotesis perataan laba ini disampaikan oleh teori Gordon. Yang pertama itu ada proposisi 1, yaitu dalam memilih prinsip akuntansi, manajemen perusahaan akan cenderung memilih yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan paling besar bagi mereka sendiri. Lalu untuk proposisi 2, itu manfaat atau kesejahteraan yang diperoleh manajemen akan meningkat apabila yang pertama, mereka memiliki jaminan keamanan kerja, yang kedua, memperoleh pendapatan dan pertumbuhan pendapatan yang tinggi, serta yang ketiga itu mengelola perusahaan yang besar dan terus berkembang. Next. Lalu untuk yang posisi ketiga, yaitu manajemen hanya dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut jika para pemegang saham merasa puas dengan kinerja perusahaan. Dan posisi yang keempat, yaitu tingkat kepuasan pemegang saham akan meningkat seiring dengan naiknya rata-rata pertumbuhan pendapatan perusahaan atau tingkat pengembangan modal dan semakin stabilnya pendapatan tersebut dari waktu ke waktu. Hingga dapat disimpulkan, bila keempat proposisi tersebut dianggap benar, maka manajemen sejauh masih sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku, akan berusaha menyamakan atau menstabilkan laporan pendapatan perusahaan, serta menjaga kestabilan pertumbuhan pendapatannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada motivasi perataan. Ada terdapat dua alasan bagi manajemen perusahaan untuk meratakan laba atau earnings yang dilaporkan. Kedua alasan tersebut yakni yang pertama ada didasarkan pada asumsi bahwa sebuah arus laba yang stabil merupakan pendukung yang capable atau mumpuni bagi sebuah tingkat dividen yang lebih tinggi daripada sebuah arus earning yang lebih variabel. Sehingga laba tersebut memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap nilai saham perusahaan karena turunnya risiko total perusahaan. Yang kedua, ada kemampuan untuk mengatasi sifat siklus laba yang dilaporkan dan mengurangi korelasi return ekspektasi perusahaan dengan return portofolio pasar, yakni sampai tingkat di mana autonormalisasi laba berhasil dan bahwa pengurangan kovariansi return dengan pasar diakui oleh investor dan dimasukkan dalam proses evaluasi mereka pada perataan akan menambah pengaruh yang bermanfaat pada nilai saham. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk objek perataan. Jadi secara umum, objek utama dalam praktik perataan itu seharusnya mengacu pada indikator keuangan yang paling umum digunakan dan juga paling mencerminkan kinerja, yaitu laba. Karena perataan laba itu tidak dapat diamati secara langsung. Berbagai kajian literatur mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaporan laba yang paling mungkin dijadikan sasaran perataan. Jadi, sebagian besar peneliti itu cenderung menggunakan laba bersih atau laba per saham sebagai indikator utama dalam analisis perataan, karena diyakini bahwa fokus jangka panjang manajemen terletak pada laba bersih. Selain itu, para pengguna laporan keuangan biasanya memperhatikan angka laba akhir, baik dalam bentuk total laba maupun laba per saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai dimensi perataan. Jadi, pada dasarnya, dimensi-dimensi perataan itu merupakan cara untuk mencapai perataan angka income atau laba.
Nah, dimensi perataan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perataan real, yaitu perataan yang merujuk pada transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan atas dasar pengaruh perataannya terhadap income. Yang kedua ada perataan artificial, yakni perataan yang merujuk pada prosedur akuntansi yang diimplementasikan untuk memindahkan kas dan atau revenue dari suatu periode ke periode yang lain. Next slide. Selanjutnya, yakni variabel perataan. Alat atau instrumen perataan adalah variabel-variabel yang digunakan untuk meratakan indikator kinerja yang dipilih. Copeland menguraikan 5 kondisi yang diperlukan untuk suatu instrumen perataan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada instrumen hanya sekali digunakan. Ini dimaksudkan sebagai instrumen tersebut tidak harus membuat perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan tindakan tertentu di masa depan. Yang kedua ada instrumen perataan harus didasarkan pada penerapan pertimbangan profesional dan diperkirakan dalam wilayah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang ketiga, perataan itu harus mengarah pada pergerakan material secara relatif terhadap perbedaan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang keempat, tidak memerlukan suatu transaksi real dengan pihak kedua, tetapi hanya suatu reklasifikasi atau saldo akun internal. Yang terakhir, instrumen perataan itu harus digunakan. Hal ini dimaksudkan bahwasanya secara instrumen perataan itu harus digunakan sepenuhnya pada siklus akuntansi secara sendirian maupun secara bersama-sama dengan pihak praktik lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Next slide. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait dengan manajemen laba. Bisa di next. Jadi di manajemen laba ini ada 6 pembahasan. Yang pertama itu ada definisi, ada dasar pemahaman, ada faktor melakukan manajemen laba, ada pola manajemen laba, ada teknik manajemen laba, dan yang terakhir ada isu-isu dalam manajemen laba. Bisa di next. Baik, kita masuk ke dalam definisi. Jadi yang pertama, manajemen laba itu adalah upaya yang dilakukan manajemen untuk mengatur angka laba dalam laporan keuangan dengan tujuan tertentu. Contohnya itu kayak ingin menjaga reputasi atau ingin menarik investor atau memenuhi target kontrak. Untuk tujuan lainnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Uh, Lanjutnya adalah salah satu cara utama manajemen laba dilakukan itu biasanya melalui manajemen akrual, di mana akrual sendiri kan komponen dalam akuntansi yang mencatat pendapatan atau beban yang belum melibatkan arus kas secara langsung. Misalnya piutang, penyusutan, beban dibayar di muka. Nah, karena sifatnya itu yang fleksibel dan tidak langsung terlihat secara kas, akrual dapat menjadi alat bagi manajemen itu untuk mengatur laba tanpa benar-benar mengubah kondisi keuangan real perusahaan. Nah, masalahnya itu investor dan pasar pada umumnya itu seringkali tidak bisa membedakan secara jelas gitu antara laba yang berasal dari arus kas dan juga yang berasal dari akrual. Nah, akibatnya itu mereka bisa salah dalam menilai kinerja perusahaan. Misalnya nih, ketika laba tampak tinggi, padahal sebagian besar berasal dari akrual gitu. Investor nantinya akan mengira perusahaan itu berkinerja dengan baik sehingga harga sahamnya naik. Namun karena akrual pada dasarnya itu kan eh, harus mengalami reversi atau harus dibalikkan di periode mendatang, maka laba pada periode berikutnya bisa turun drastis. Nah, penurunan laba yang terjadi ini seringkali mengejutkan pasar dan bisa memicu penurunan harga saham secara tajam. Nah, inilah sebabnya meskipun manajemen laba melalui akrual itu tampak menguntungkan dalam jangka pendek, praktik ini itu sebenarnya dapat merugikan dalam jangka panjang karena menurunkan keandalan laporan keuangan dan menyesatkan investor. Bisa di next.
Yang selanjutnya yaitu dasar pemahaman dalam earning management atau manajemen laba. Ada tiga hipotesis positif accounting teori yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman. Yang pertama yaitu the bonus plan hypothesis. Manajer di perusahaan dengan rencana bonus cenderung mengatur laba agar terlihat lebih tinggi saat ini dengan memilih metode akuntansi yang menggeser laba dari masa depan ke masa kini demi memaksimalkan bonus yang diterima. Yang kedua yaitu the debt to equity hypothesis atau debt covenant hypothesis. Hipotesis ini menyatakan bahwa saat perusahaan mendekati pelanggaran utang, manajer cenderung memajukan laba ke periode berjalan guna mengurangi resiko pelanggaran kontrak utang. Yang terakhir, yang ketiga yaitu the political cost hypothesis atau ZAIS hipotesis. Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan besar dan strategis cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitas terutama saat masa kemakmuran. Next slide. Yang selanjutnya yaitu faktor melakukan manajemen laba. Yang pertama yaitu ada motivasi kontraktual lainnya. Manajemen laba adalah contoh dari motivasi kontraktual di mana insentif untuk manajemen laba timbul dari karakteristik skema bonus yang merupakan kontrak antara perusahaan dengan manajernya yang menetapkan basis kompensasi manajerial. Yang kedua yaitu motivasi kontrak utang jangka panjang atau debt covenant. Manajemen laba dilakukan untuk memenuhi perjanjian utang jangka panjang guna menghindari pelanggaran covenant yang dapat menimbulkan biaya tinggi bagi perusahaan. Tujuan perjanjian ini adalah melindungi kepentingan peminjaman dari tindakan manajer. Next slide. Yang ketiga yaitu motivasi politik atau political motivation. Perusahaan besar yang aktivitasnya berhubungan dengan publik atau perusahaan yang bergerak dalam industri strategis seperti minyak dan gas akan sangat mudah untuk diawasi, sehingga perusahaan ini cenderung untuk mengelola labanya. Yang keempat yaitu motivasi perpajakan atau taxation motivation. Motivasi penghematan pajak merupakan alasan utama manajemen laba. Mayday 1997 menunjukkan bahwa manajer cenderung mempercepat biaya dan menunda pendapatan untuk mengurangi pajak, terutama saat mengalami kerugian operasional. Next slide. Yang kelima yaitu ada pergantian CEO atau Chief Executive Officer. Manajemen laba sering terjadi saat pergantian CEO. Menjelang mundur, CEO cenderung memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonus. Sementara itu, CEO dengan kinerja buruk melakukannya untuk mencegah atau menunda pemecatan. Yang keenam yaitu yang terakhir, penawaran saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Informasi akuntansi keuangan yang dimasukkan dalam prospektus bermanfaat sebagai sumber informasi. Terdapat kemungkinan bahwa manajer perusahaan go public akan mengelola prospektusnya dengan harapan dapat menaikkan harga saham. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pola manajemen laba. Jadi menurut Scott 2009, manajemen laba itu nggak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti pola-pola tertentu tergantung pada situasi dan tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen. Nah, pola-pola ini itu meliputi yang pertama ada taking a bet. Jadi taking a bet ini adalah pola yang dilakukan saat perusahaan itu sedang mengalami tekanan organisasi seperti saat restrukturasi atau pergantian manajemen atau lainnya. Nah, dalam kondisi ini itu manajemen cenderung menghapuskan atau write off aset secara besar-besaran sehingga laba tahun berjalan itu tampak sangat rendah. Nah, tujuannya itu untuk apa? Nah, biasanya itu agar beban ini tidak membebani periode mendatang sehingga laba di masa depan bisa tampak meningkat secara signifikan. Nah, yang pola kedua itu ada income minimization. Upaya untuk meminimalkan laba pada periode tertentu, misalnya saat profitabilitas tinggi agar tidak terkena pajak terlalu besar.
Pola ini itu biasanya sering digunakan oleh perusahaan di negara-negara seperti Amerika Serikat ketika ingin menghindari pajak yang tinggi atau ingin menurunkan ekspektasi investor di masa depan. Yang ketiga, income maximization atau kebalikan dari income minimization. Jadi pola ini itu diterapkan ketika perusahaan ingin menunjukkan kinerja yang baik, misalnya untuk mencapai target bonus manajerial atau agar tetap memenuhi perjanjian kredit dengan pihak ketiga. Nah, dalam pola ini perusahaan itu akan memilih kebijakan akuntansi yang membuat laba terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Kemudian yang keempat ada income smoothing. Jadi biasa dia dikenal dengan perataan laba. Jadi ini adalah salah satu pola paling umum di mana perusahaan itu sengaja membuat laba terlihat stabil dari tahun ke tahun. Tujuannya untuk memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa kinerja perusahaan itu sedang stabil, sekaligus untuk menyampaikan informasi internal secara tersirat. Pola ini tuh biasanya menggunakan akrual sebagai alat untuk meratakan laba agar tidak terlihat naik naik turun secara drastis. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu teknik manajemen laba. Ada 3 teknik dalam manajemen laba yang sering kali dilakukan. Yang pertama yaitu memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, yaitu cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi akuntansi antara lain yaitu estimasi tingkat piutang tidak tertagih, estimasi kurun waktu, depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, dan estimasi biaya garansi. Yang kedua yaitu mengubah metode akuntansi, yaitu perubahan metode akuntansi seperti mengganti metode depresiasi dapat digunakan sebagai strategi manajemen laba untuk mempengaruhi akrual kelolaan. Next slide. Yang ketiga dan yang terakhir adalah menggeser periode biaya atau pendapatan. Beberapa orang menyebut jenis rekayasa ini sebagai manipulasi keputusan operasional. Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan meliputi percepat atau tunda pengeluaran penelitian dan promosi ke periode berikutnya. Kerjasama dengan vendor untuk mengatur waktu tagihan, atur pengiriman produk ke pelanggan, jual investasi sekuritas untuk memanipulasi laba, dan atur waktu penjualan aktiva tetap tidak terpakai. Next. Baik, kita masuk ke dalam isu-isu dalam manajemen pembahasan yang terakhir. Yang pertama itu ada pemenuhan harapan analisis atau manajemen. Jadi perusahaan itu kan seringkali ya melakukan manajemen laba untuk memenuhi ekspektasi pasar, terutama hasil ramalan laba oleh analisis atau target manajemen. Jadi jika tidak tercapai itu harga saham bisa jatuh, sehingga manajemen cenderung mengatur laporan itu agar terlihat sesuai harapan. Yang kedua itu pengaruh terhadap harga saham jangka pendek. Manajemen laba itu dapat dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan harga saham dalam jangka pendek, misalnya saat mendekati tanggal pembagian bonus atau rencana penerbitan saham baru. Yang ketiga itu ada informasi asimetris. Manajemen memiliki informasi internal yang tidak dimiliki oleh publik. Karena informasi tidak seimbang ini, manajemen itu bisa menyembunyikan kondisi sebenarnya dan memanipulasi laporan keuangan tanpa diketahui pengguna laporan keuangan. Yang keempat itu ada fleksibilitas dalam pelaporan dan kontrak. Standar akuntansi memberikan ruang untuk interpretasi, misalnya dalam memilih metode depresiasi atau pengakuan pendapatan. Dalam kondisi ini itu biasanya manajemen menyusun laporan keuangan untuk menguntungkan pihaknya, terutama dalam konteks kontrak seperti bonus atau perjanjian utang. Yang kelima, ada permainan laporan laba triwulanan. Jadi banyak perusahaan itu mencoba menampilkan laba yang stabil dan bertumbuh setiap kuartal agar tampak konsisten dan sehat. Nah, praktik ini itu mendorong manajemen untuk memainkan angka laba dalam laporan keuangan tiap triwulan. Next. Yang keenam itu melewati ambang batas tertentu. Jadi manajemen itu sering berupaya agar laba itu tetap positif, walaupun sedikit. Ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang bisa berdampak besar pada reputasi atau kompensasi. Yang ketujuh ada kompensasi implisit. Jadi meski tidak selalu tertulis dalam kontrak, harapan atas bonus atau kenaikan jabatan biasanya mendorong manajemen untuk menyesuaikan laba agar terlihat sesuai dengan kinerja yang diharapkan.
Yang kedelapan, tekanan dari aturan industri dan antitrust. Jadi di sektor tertentu, jika laba terlalu tinggi, perusahaan itu bisa dianggap mendominasi pasar dan dilirik otoritas antitrust. Maka perusahaan itu bisa menurunkan laba secara sengaja untuk menghindari intervensi hukum. Yang kesembilan, penilaian perusahaan. Laba merupakan indikator utama dalam penilaian perusahaan oleh investor, kreditor, dan pihak lain. Nah, oleh karena itu, manajemen termotivasi untuk mengatur laba agar valuasi itu tetap tinggi. Yang ke-10, laba negatif lebih merugikan daripada revisi target. Nah, pasar itu biasanya merespon lebih negatif terhadap laporan laba rugi dibandingkan terhadap pengumuman bahwa laba akan lebih rendah dari target. Maka perusahaan biasanya itu lebih memilih merevisi target secara perlahan dibandingkan langsung melaporkan rugi besar. Next. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai akuntansi yang bersifat paradigma. Next. Dalam proses dalam proses formulasi teori akuntansi muncul beberapa pandangan, di antaranya yaitu pandangan evolusi dan pandangan revolusi. Pandangan evolusi ini meyakini bahwa kemajuan akuntansi berasal dari akumulasi gagasan yang ada secara bertahap. Selain itu, pandangan evolusi menerima sebagian besar pendekatan yang ada karena setiap pendekatan tersebut dianggap sebagai penyumbang potensial bagi teori akuntansi. Namun, berdasarkan karya Kuhn, yaitu The Structure of Scientific Revolutions yang berhasil diusulkan dalam SATTA, itu menganggap bahwa akuntansi itu dicapai melalui pendekatan revolusi. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu akuntansi, suatu ilmu yang multiparadigma. Akuntansi dapat dianggap sebagai ilmu yang memiliki banyak paradigma yang bersaing. Ketika akuntansi menghadapi krisis, maka muncul berbagai paradigma yang berlomba untuk mendominasi disiplin ini. Dan kata lain, akuntansi adalah ilmu yang mengandung berbagai paradigma yang saling bersaing, di mana masing-masing berusaha menguasai bidang akuntansi. Mengacu pada definisi Ritzer mengenai paradigma, setiap paradigma dalam akuntansi memiliki contoh, teori, dan metode yang berbeda. Lebih lanjut, yaitu setiap paradigma akuntansi yang bersaing saat ini cenderung menentukan ruang lingkup empiris di mana teori-teori akuntansi seharusnya ditetapkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.